Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat dan rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat Idul Fitri berjamaah. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita semua umat-umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Untuk kelancaran pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah pada hari ini Sabtu tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret 2026 Masehi. Berikut kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, laporan pelaksanaan Ramadan oleh penanggung jawab panitia Ramadan. Ketiga, sholat Idul Fitri. Yang keempat, khutbah Idul Fitri. Dan terakhir, penutup dan musafahah. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita menuju ke acara berikutnya, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan Ramadan dan zakat fitrah 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh penanggung jawab panitia Ramadan 1447 Hijriah Masjid Al-Hidayah sekaligus wakil ketua DKM Al-Hidayah. Untuk itu kami undang pada yang terhormat Bapak Haji Founder Saleh Esos untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untayan rasa syukur senantiasa kita panjatkan ke Rabbi Allah Rabbul Jati. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita akan mengakhiri bulan penuh berkah ini dengan merayakan Idul Fitri, hari besar yang membawa kita kepada kesucian jiwa. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin rahimakumullah, kita patut bersyukur bahwa hari ini kita semua bisa hadir berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat Idul Fitri secara berjamaah. Hamparan salat dan salam semoga tetap selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul, pelita kegelapan akhir zaman,
panutan yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Salat dan salam juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan umatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Ustaz Hendarto Hajar Muhsin Didi selaku Khatib dan Imam Salat Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2006 di masjid yang kita cintai ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Jemaah DKM Hidayah dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Masjid dan para pengurus DKM Hidayah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Manur Hidayah dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 2 Kelurahan Sejati Kecamatan Sukasari dan jajarannya. Para tokoh masyarakat, para jamaah serta seluruh panitia dan relawan yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan kegiatan pada tahun ini. Para donatur yang telah menginfakkan berupa menyediakan prasmanan bagi para jamaah pada saat setelah iftar. Ibu-ibu, peranan wanita dari RT 01 sampai RT 08 yang telah berusaha untuk menyediakan iftar bagi jamaah secara bergiliran selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Hadirin yang kami hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan selama kegiatan Ramadan berlangsung sebagai berikut. Yang pertama adalah ibadah rutin harian. Selama bulan Ramadan, kegiatan ibadah rutin berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Sholat fardu berjamaah terlaksana 5 waktu setiap hari dengan peningkatan jumlah khususnya pada waktu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kedua adalah sholat tarawih dilaksanakan setiap malam dengan penuh antusiasme jamaah yang sangat baik. Dilanjut dengan tadarus Al-Quran dilaksanakan setiap hari melibatkan tadarus bapak-bapak yang dimulai pada tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret atau kemarin sore 2026. Tadarus ibu-ibu mulai tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret 2026. Tadarus remaja dengan target khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Kultum subuh disampaikan secara bergiliran oleh para ustadz dan tokoh masyarakat, memberikan siraman dan peningkatan motivasi keimanan kepada jamaah. 2. Kegiatan anak dan remaja. Dalam rangka pembina generasi muda, panitia menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, antara lain adalah dilaksanakannya pesantren kilat yang diikuti oleh anak-anak dan remaja dengan materi akidah, fikih, akhlak, dan praktik ibadah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2026. Selanjutnya tadarus Al-Quran remaja yang dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran. Dilanjutkan dengan lomba-lomba Islami seperti lomba hafalan surat-surat pendek, cerdas cermat Islam, dan mewarnai kaligrafi guna mengisi waktu Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat dan membangun semangat kebersamaan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Maret 2006. Ketiga, panitia Ramadan melaksanakan peringatan Nuzulul Quran. Kegiatan Nuzulul Quran dilaksanakan dengan penuh hikmat, diisi dengan tausiah, doa bersama serta peningkatan semangat membaca dan menghafal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2026 pada malam hari. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang keempat adalah penerimaan dan pendistribusian zakat infak dan sedekah yang dikelola oleh panitia unit pendapat DKM Hidayah dengan membuka layanan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, dan infak serta sedekah. Alhamdulillah, amanah yang dititipkan oleh para mujaki telah kami distribusikan kepada para mustahik yang berhak menerima, baik dalam bentuk beras maupun santunan tunai sesuai dengan ketentuan syariat dan data yang telah diverifikasi. Waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 19 Maret 2026 dengan jumlah mujaki sebanyak 659 orang. Adapun penerimaan zakat fitrah berupa uang tercatat sebesar Rp28.007.500. Zakat mal tercatat Rp23.895 dan barusan saya dikasihkan ada infak dari hamba Allah besar Rp2 juta.
Selanjutnya infak sedekah sebesar Rp8.227.000, jumlah total Rp62.339.500. Adapun zakat berupa beras sebesar sebanyak 781 kg. Pendistribusian mustahik RW 02 tercatat sebesar 140 orang, mustahik warga di luar RW 02 70 orang. Kelurahan berupa uang Rp430.000 disampaikan kepada kecamatan berupa uang tunai Rp287.000, disampaikan kepada Yayasan Panti Asuhan Abu sebesar Rp500.000 dan beras 30 kg. Disampaikan kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Rp480.000, beras 30 kg. Disampaikan kepada Yayasan Alvin Sarjadi uang tunai Rp370 dan beras 30 kg. Selanjutnya disampaikan kepada Yayasan Mijan Amanah uang tunai sebesar Rp400.000 dan beras 30 kg. Hadirin yang kami hormati dan Allah muliakan. Yang kelima adalah kaitan dengan itikaf 10 Maret terakhir. Pada 10 Maret terakhir Ramadan telah dilaksanakan itikaf bersama yang diikuti oleh jamaah dengan penuh kekhusyuan. Kegiatan ini disesuaikan dengan kajian, zikir, doa, serta tadabbur Al-Quran dalam rangka meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, diawali dengan kajian subuh pada pukul 01 dini hari. Dilanjutkan dengan pelaksanaan qiyamul lail pada pukul 2, dilanjutkan dengan tadarus berdoa dan berzikir oleh masing-masing jemaah. Dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai dengan 19 Maret 2020 dengan rata-rata kehadiran 30 sampai 40 jemaah. Selanjutnya seperti lagi ya, kami ingin sampaikan berkenaan dengan laporan pemasukan dan pengeluaran infak sedekah program Ramadan. Penerimaan selama Ramadan tercatat sebesar Rp15.619.500. Adapun pengeluaran sebesar Rp23.667.500, sehingga ada jumlah selisih kurang sebesar Rp8.048.000 dan kekurangan tersebut ditanggulangi ditutupi oleh kas DKM. Adapun peruntukannya antara lain adalah untuk pengadaan kurma Sukwasari, maksud kami pengadaan kurma Sukari sebanyak 20 dus dengan jumlah masing-masing 3 kilo, dan setiap hari kita tidak lebih dari 100 bungkus disampaikan buat tutor para jemaah. Selanjutnya pengadaan air mineral, pembuatan spanduk, pengadaan makan sahur dan itikaf 10 hari terakhir, serta disampaikan untuk honor imam penceramah tarawih dan subuh, dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya sekalian, perlu kami sampaikan berkenaan dengan program DKM, yaitu penggalangan dana dalam rangka renovasi atap masjid dan penambahan ruangan. Dalam bulan Ramadan ini, panitia juga melaksanakan penggalangan dana untuk penambahan atap masjid dan penambahan ruang masjid. Alhamdulillah telah terkumpul dana dari jamaah dan para donatur yang insya Allah akan digunakan untuk perbaikan dan penguatan atap masjid, penambahan ruangan dengan mengoptimalkan space atau ruang lantai 2 yang masih kosong untuk digunakan aktivitas keagamaan Masjid Hidayah. Alhamdulillah selama bulan Ramadan 1447 Hijriah terkumpul dana sebesar Rp180.900.000. Adapun pengeluaran untuk pengadaan spanduk tinggal beberapa hari lalu, kami sudah negosiasi dengan pihak perusahaan untuk penyediaan spanduk kolom dengan DP sebesar Rp26.372.300, sehingga saldo renovasi masjid sampai saat ini tercatat sebesar Rp154.527.600. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan kasiron yang sebesarnya atas kepercayaan dan partisipasi seluruh jamaah dalam mendukung program masjid. Hadirin yang kami hormati dan Allah muliakan, berkenaan dengan pekerjaan masjid tersebut, pekerjaan insya Allah akan dimulai pasca Ramadan, sekurang-kurangnya kita bulan April 26, mengingat pesanan pengadaan spanduk singkalan memakan waktu kurang lebih 3 minggu atau 21 hari,
dan telah dilakukan pesanan Batajam dengan perusahaan Sakedi Najaya Mandiri dengan DP 30%. Adapun untuk rencana anggaran biaya untuk pekerjaan atap utama dan atap madrasah dengan volume kalau mengukur dengan meter bari, maka luas atap yang di atas berjumlah 448 meter, atau kalau dengan kapasitas adalah keseluruhan atap 416,64 meter persegi. Pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan dispam, alat, instalasi listrik, perbaikan dan pengecatan plafon, pembuatan kubah masjid. Hadirin, biaya yang kita perlukan skala prioritas untuk pekerjaan biaya masuk adalah kurang lebih 250 juta rupiah. Adapun dana para donatur sampai saat ini tadi adalah sebesar 180 juta 900 ribu rupiah, sehingga kita masih ada kekurangan sebesar 69 juta 100 ribu rupiah. Kalau kita sepakat dan sepaham, warga jamaah RW 2 khususnya jamaah saya, kekurangan 669 juta 100 ribu, kalau dibagi 100 orang maka akan berjumlah 619 ribu. Kalau dibagi 200 orang maka jumlah donatur akan mencapai 345 atau 300 ribu rupiah. Berapapun para jamaah yang menitipkan untuk kegiatan keagamaan di Masjid Raya, kami siap untuk menerimanya. Dan hadirin sekalian, mari kita perhatikan bagaimana besarnya pahala mengalir dengan membangun masjid. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya, kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah 245. Selanjutnya ada 13 keutamaan bagi siapa saja yang menyampaikan donasinya untuk pembangunan masjid. Saya ambil contoh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 738. Selanjutnya saya ingin memutasi kita semuanya bagaimana Allah memberikan balasan yang setimpal, sebagaimana disampaikan Utsman memaafkan sahabat Nabi SAW, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebesar itu di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan Muslim nomor 553. Hadirin kaum muslimin sedang berbahagia di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan skala prioritas dan lepas masjid bisa terwujud beberapa bulan ke depan, minimalnya 2 atau 3 bulan ke depan. Dan mari kita galang kesatuan untuk menyampaikan donasinya, dan kami berharap mudah-mudahan kita dalam rangka mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami menyampaikan ucapan terima kasih sejauh kasiron yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kontribusi jamaah dalam mendukung program ini. Penutup, secara umum seluruh rangkaian kegiatan Ramadan 14 Dzulhijjah berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan penuh keberkahan berkat kerjasama seluruh panitia dan dukungan jamaah dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kekurangan, kekhilafan. Semoga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita pribadi yang lebih takwa. Akhir kata, atas nama panitia Ramadan 14 Dzulhijjah kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrul billahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Onda Salah Esos selaku penanggung jawab panitia Ramadan dan Wakil Ketua Dekan Al-Hidayah yang telah menyampaikan sambutan dan laporan pelaksanaan Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Al-Hidayah.
Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dimulai dan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan sholat, izinkan kami untuk mengingatkan kembali tata cara sholat Idul Fitri sebagai berikut. Yang pertama, sholat Idul Fitri dimulai dengan berniat di dalam hati. Dalam hal jamaah hendak melafalkan niat sholat Idul Fitri, lafalnya adalah usolli sunatan li Idul Fitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya setelah takbiratul ihram dan doa iftitah, melakukan takbir tambahan sebanyak 7 kali dengan bacaan antar takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya rakaat pertama disempurnakan hingga selesai seperti sholat pada umumnya. Kemudian ketika bangkit dari sujud untuk memasuki rakaat kedua, kembali melakukan takbir tambahan sebanyak 5 kali dengan bacaan antar takbir yang sama. Kemudian rakaat kedua disempurnakan hingga salam. Selanjutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan sholat Idul Fitri, berikut kami sampaikan tata tertib selama pelaksanaan khutbah Idul Fitri. Yang pertama, setelah sholat, jamaah dimohon untuk tidak meninggalkan tempat duduk sebelum khutbah selesai. Yang kedua, jamaah dimohon untuk tidak berbicara selama pelaksanaan khutbah. Yang ketiga, kami mohon dengan hormat kepada jamaah akhwat untuk tidak melepas mukena ataupun alat sholatnya selama pelaksanaan khutbah. Dan kepada anak-anak dimohon untuk tidak ribut, bermain-main ataupun bercanda selama khutbah. Dan kami mohon dengan hormat kepada para orang tua atau wali untuk mengawasi putra-putrinya. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, kami mohon dengan hormat kepada para jamaah untuk mengisi saf yang masih kosong di depannya. Mohon untuk diluruskan dan dirapatkan saf di depan sebelum membentuk saf yang baru, sehingga jamaah yang terlambat hadir tidak akan melangkahi jamaah yang telah berada di sekitar masjid. Selanjutnya kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara dinonaktifkan atau diheningkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu khusyuk kita selama pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri. Imam dan khatib sholat Idul Fitri hari ini yang terhormat Bapak Ustadz Hendar Ibnu Hajar LC MPDI, yang insyaallah akan membawakan khutbah dengan tema Idul Fitri, momentum kembali kepada fitrah dengan menjaga kesucian hati pasca Ramadan. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan kehadiran para jamaah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.